Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dengan NIM 3423111073 dari kelas 23 baris 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang konsumsi di Indonesia sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia membuat bagian konsumsi dengan membagi ke dalam beberapa bagian barang yang mereka inginkan dan mereka butuhkan, sehingga terciptalah suatu pola konsumsi yang nantinya akan mempengaruhi tingkat intensitas kebutuhan mana yang menjadi pengaruh terbesar sebagai pemuas akan kebutuhan diri masing-masing seseorang atau rumah tangga. Berdasarkan pengertian pola konsumsi pada masyarakat, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi pada seseorang. Menurut Samuelson dan Nordhaus 2003, ada 4 faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, diantaranya. Yang pertama, pendapatan rumah tangga. Pendapatan adalah jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, di mana pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, atau dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan atau asuransi pengangguran. Pendapatan rumah tangga amat mempengaruhinya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi, karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi makin besar. Yang kedua, ada kekayaan rumah tangga. Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan yang sebenarnya, misalnya rumah, tanah, dan mobil, deposito berjangka, saham, dan surat berharga. Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah peningkatan disposable. Yang ketiga, itu ada jumlah barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Konsumsi masyarakat juga mempengaruhi oleh jumlah barang konsumsi tahan lama. Pengaruh terhadap tingkat konsumsi bisa bersifat positif dan negatif. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi diantaranya tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mempengaruhi atau mengerem keinginan konsumsi, baik dilihat dari sisi keluarga yang memiliki kelebihan uang maupun yang kekurangan uang. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Materi selanjutnya terkait taraf dan pola konsumsi dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tingkat konsumsi bergantung pada tingkat pendapatan karena mencerminkan sejauh mana kemampuan dan daya beli masyarakat. Namun, hasil yang valid terkait pendapatan cenderung sulit didapatkan, sehingga digunakan pendekatan pengeluaran untuk mengumpulkan data konsumsi menurut BPS tahun 2022. Berdasarkan tabel yang pertama, yang berjudul rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurut jenis pengeluaran untuk konsumsi tahun 2021 dan 2022. Menurut jenisnya, konsumsi terbagi menjadi konsumsi bukan makanan dan konsumsi makanan. Setiap bulannya, rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan 665.000 untuk konsumsi makanan dan 662.000 untuk konsumsi bukan makanan. Jika dibandingkan dengan Maret tahun 2021, peningkatan pada pengeluaran makanan lebih besar dibanding pengeluaran bukan makanan. Hal ini berimbas pada kontribusi pengeluaran untuk konsumsi makanan yang lebih unggul dibandingkan pengeluaran bukan makanan dari total pengeluaran secara keseluruhan. Padahal, sebelumnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kontribusi pengeluaran makanan selalu lebih rendah dibanding pengeluaran bukan makanan. Selanjutnya, menurut tabel yang kedua, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurut jenis pengeluaran untuk konsumsi tahun 2021 dan 2022 menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita menurut golongan pengeluaran. Semakin tinggi golongan pengeluaran, semakin besar rata-rata pengeluaran yang dikeluarkan. Indikator ini menjadi penting untuk memetakan tingkat kesejahteraan antar golongan terhadap kesenjangan yang signifikan pada pola konsumsi menurut kelompok pengeluaran. Pada golongan pengeluaran tertinggi, itu 1,5 juta, terdapat kesenjangan yang signifikan pada pola konsumsi menurut kelompok pengeluaran. Pada golongan pengeluaran tertinggi, lebih dari 1,5 juta rupiah. Sedangkan menurut jenis pengeluaran, proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan semakin rendah seiring peningkatan golongan pengeluaran. Sebaliknya,
proporsi pengeluaran bukan makanan menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pengeluaran penduduk dengan tingkat pendapatan lebih tinggi lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan. Hukum Working 1943 menjelaskan hubungan antara proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Besaran proporsi pengeluaran rumah tangga dalam rumah tangga dapat menjadi indikator ketahanan pangan rumah tangga. Semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk makanan, maka semakin rendah ketahanan pangan rumah tangga. Materi selanjutnya terkait peran dan kebijakan pemerintah guna membangun kesejahteraan masyarakat, terkhususnya pada konsumsi rumah tangga. Dalam konteks struktur perekonomian Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tinggi, masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi dalam bentuk peningkatan kualitas hidup. Ketika masyarakat memiliki daya beli akan barang, jasa, dan lain-lain yang kuat, hal ini dapat menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerja. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah mengeluarkan dan mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan mengarah kepada investasi pemerintah dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah juga dapat menggunakan pengeluaran untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk ekonomi seperti melalui program bantuan sosial. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa dampak kebijakan pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan ini dapat memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat karena meningkatnya pengeluaran rumah tangga mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan ekonomi individu. Yang kedua, ekspor dan impor barang dan jasa. Peningkatan ekspor dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun impor barang mengalami fluktuasi, tetapi laju pertumbuhan impor barang non-migas memiliki dampak negatif yang neraca perdagangan dan mungkin perlu diatasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang selanjutnya ada produk domestik bruto atau PDB. Peningkatan PDB dapat mengidentifikasikan pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dengan lebih akurat, perlu dipertimbangkan indikator lain seperti tingkat pengangguran, distribusi pendapatan, dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.